Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Selatan golongan 3 angkatan 37, kelompok 1 subkelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Diana Sriastutik Indrawati, yang kedua Muhammad Akbar Anifa, ketiga Syahrizal Nurhuda, keempat, Anskarina Dewi Arta akan mempresentasikan tugas kelompok Learning Journal Komitmen Mutu. Ya, langsung saja, apa sih itu komitmen mutu? Komitmen mutu yaitu janji terhadap diri sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga mutu itu sendiri. Nilai dasar komitmen mutu terdiri dari 4 hal. Yang pertama kita bahas efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti berhasil guna, dapat mencapai hasil yang ditargetkan. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Sedangkan efisien berarti berdaya guna. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyalahgunaan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Perbedaan efektivitas dan efisiensi ini bisa digunakan analogi banyak jalan ke Roma. Jalan manapun asal sampai ke Roma itu namanya efektivitas. Tapi jalan yang tercepat dengan sumber daya yang paling murah, dengan cara yang paling mudah, itu namanya efisien. Karakteristik ideal dari efektif dan efisien antara lain penghematan, ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan semua pihak. Yang ketiga, inovasi. Terdapat 3 urutan kegiatan dalam rangka mencapai inovasi, yaitu semangat belajar, kreativitas, dan imajinasi. Inovasi perlu dilakukan agar dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang dipicu oleh pergeseran selera pasar, meningkatnya harapan dan daya beli masyarakat, gaya hidup, kesejahteraan, ekonomi, pengaruh globalisasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian juga halnya inovasi dalam layanan publik, mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset baru sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas. Yang keempat atau yang terakhir dari nilai dasar komitmen mutu yaitu orientasi mutu, yaitu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Orientasi mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenisnya lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing atau kompetitor. Untuk nilai-nilai dasar orientasi mutu, di sini yang pertama adalah komitmen pelayanan pelanggan. Jadi di sini untuk melayani pelanggan kita harus bersungguh-sungguh dalam melayaninya dengan rasa tanggung jawab yang besar. Yang kedua adalah pemberian layanan yang cepat. Di sini maksudnya adalah pemberian layanan yang cepat, tepat, dan dengan senyuman ramah, dan direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang selanjutnya adalah pemberian layanan yang menyentuh hati tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Sehingga walaupun fasilitasnya seadanya, masyarakat yang dilayani tetap dapat merasakan kenyamanan dan kepuasan, sehingga tidak ada pemborosan waktu ketika melayani pelanggan. Yang selanjutnya adalah pemberian layanan yang dapat memberi perlindungan kepada publik. Jadi di sini terutama ketika terjadi perubahan baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan, kebutuhan customer atau klien, perkembangan teknologi maupun sebagai konsekuensi dari lahirnya kebijakan baru. Dan yang terakhir adalah pendekatan ilmiah dan inovatif. Manajemen mutu.
Manajemen mutu adalah suatu sistem pengelolaan usaha yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan yang melibatkan seluruh anggota organisasi. Adapun pilar dari manajemen mutu menurut Critch dan Sindoro terdiri dari 5, yaitu proses, produk, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan mutu, yaitu A. Metode Plan Do Check Act or PDCA. Metode ini diawali dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya, dan solusinya. Lalu dilanjutkan pada tahap kedua yang meliputi pelaksanaan perencanaan secara konsisten. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan yang terakhir adalah membuat keputusan. B. Diagram sebab akibat. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi sumber permasalahan yang dianggap sebagai kendala dalam mutu. Tanggung jawab mutu ada di setiap level organisasi yang terbagi ke dalam beberapa level atau tingkatan. Pada level puncak atau corporate level, memikul tanggung jawab atas mutu layanan institusi secara keseluruhan, termasuk untuk target mutu jangka panjang, sehingga dapat digunakan untuk membangun citra kelembagaan dan keunggulan bersaing. Pada level strategic business, unit level tanggung jawab mutu berkaitan dengan penetapan diversifikasi mutu pada setiap unit kerja sesuai dengan target masing-masing. Selanjutnya pada level fungsional berhubungan dengan tanggung jawab atas mutu yang dicapai pada setiap jenis kegiatan layanan yang diberikan di unit-unit pendukung. Sedangkan pada level unit dasar berhubungan dengan tanggung jawab mutu pada setiap aktivitas atau rencana aksi atau action plan yang dilaksanakan di masing-masing unit kerja.